Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di acara Podcast Islami. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan seputar etika khotib menurut Imam Al-Ghazali dan etika mendengarkan khutbah Jumat. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, apakah esensi etika khotib menurut Imam Al-Ghazali? Yang pertama, khotib diharuskan berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang. Khotib diharuskan dalam kondisi fisik dan psikis yang baik ketika menyampaikan khutbah, karena seorang khotib memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap sah tidaknya khutbah yang dia sampaikan. Yang kedua, terlebih dahulu sholat sunnah dan kemudian duduk dengan hikmat. Yang ketiga, melangkah menuju mimbar dengan rasa terhormat, seakan-akan hendak mengatakan sesuatu kepada Yang Maha Perkasa. Yang keempat, naik ke tangga mimbar dan berdiri di mimbar dengan khusyuk sambil berzikir. Sesampainya di mimbar, seorang khatib hendaknya berdiri dengan khusyuk dan selalu mengingat Allah dengan bacaan-bacaan zikir. Yang kelima, berputar untuk menatap para hadirin dengan penuh konsentrasi dan kemudian segera beruluk salam kepada mereka agar mereka mendengarkan. Keenam, duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Setelah beruluk salam, khatib hendaknya duduk di kursi yang telah disediakan untuk mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh muazin. Ketujuh, seusai azan, seorang khatib menyampaikan khutbahnya dengan sikap tawadu dan tidak menunjuk dengan jari-jari. Seorang khatib sebaiknya tidak menunjukkan sikap sombong atau bahkan arogan. Kedelapan, merasa yakin bahwa yang dia sampaikan bermanfaat. Materi yang dia sampaikan dalam khutbah harus dipastikan berisi tentang hal-hal yang bermanfaat. Kesembilan, memberi isyarat kepada jamaah agar berdoa. Pada saat khatib sampai pada doa, ia hendaknya memberi isyarat dengan mengangkat tangannya agar para hadirin mengetahui dan mengikutinya. Kesepuluh, turun dari mimbar jika muazin sudah bersiap-siap iqamah. Kesebelas, tidak bertakbir sebelum jemaah tenang. Khatib bisa sekaligus bertindak sebagai imam. Sebelum memulai takbiratul ihram, ia harus memperhatikan keadaan para jemaah. Apakah sudah berdiri dengan tenang dan diam, atau masih ada yang bergerak merapatkan barisan. Dan yang terakhir, mulai sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Setelah takbiratul ihram, imam dapat membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat lainnya secara tartil. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan khutbah yang harus dimiliki seorang khatib dan jemaah? Yang pertama, berangkat dari rumah dengan keadaan bersih, baik bersih dari hadas kecil maupun besar. Datang lebih awal, menghadap kiblat, tidak berbicara, tidak memeluk lutut saat mendengarkan khutbah, dan apabila ada yang berbicara, kita jangan memperingati dengan ucapan, cukup berikan kode saja. Apabila datang terlambat, hendaklah kita melakukan sholat Jumat tahiyatul masjid. Kemudian, berdoa di dalam hati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Terdapat satu waktu di antara 1 kali 24 jam di hari Jumat yang sangat mujarab untuk dibuat berdoa. Ulama mengistilahkan waktu tersebut dengan saatul ijabah, waktu terkabulnya doa. Barang siapa berdoa di waktu tersebut, maka segala permintaannya akan terkabul. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan khutbah? Menurut saya, etika tersebut sangat penting diterapkan dan dilakukan. Selain karena wajib, apabila kita melaksanakan etika-etika tersebut, maka ibadah yang kita lakukan
juga akan terasa khusyuk dan kita mendapat manfaatnya juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.